Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman serta kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari serta melaksanakan kegiatan pembelajaran secara online atau daring. Terlepas dari itu semua, semoga pandemi segera berlalu. Semoga kita bisa secepatnya dipertemukan di kampus kita yang tercinta. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan atas junjungan kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam gelap gulita menuju alam terang benderang seperti saat ini. Sebelum saya melanjutkan untuk mempresentasikan hasil kerja saya pada mata kuliah metodologi penelitian dasar dengan materi skala pengukuran dan instrumen penelitian, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Alif Rakasiwi, NIM 1931041122 dari kelas Penjaskes Rekde angkatan 2019, Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi. Adapun yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu instrumen penelitian digunakan untuk mengukur nilai variabel yang diteliti. Dengan demikian, jumlah instrumen yang akan digunakan untuk penelitian akan tergantung pada jumlah variabel yang diteliti. Bila variabel penelitiannya 5, maka jumlah instrumen yang digunakan untuk penelitian juga adalah 5. Instrumen-instrumen penelitian sudah ada yang dibekukan, tetapi masih ada yang harus dibuat peneliti sendiri, karena instrumen penelitian akan digunakan untuk melakukan pengukuran dengan tujuan menghasilkan data kuantitatif yang akurat. Maka setiap instrumen harus mempunyai skala seperti itu. Selanjutnya itu macam-macam skala pengukuran. Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam suatu pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif. Dengan skala pengukuran ini, maka nilai variabel yang diukur dengan instrumen tertentu dapat dinyatakan dalam bentuk angka, sehingga akan lebih akurat, efisien, dan komunikatif. Seperti itu. Selanjutnya dalam sikap pengukuran sikap sekelompok orang akan diketahui termasuk gradasi mana dari suatu skala sikap. Macam-macam skala pengukuran dapat berupa skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Dari skala pengukuran itu akan diperoleh data nominal, ordinal, interval, dan rasio. Berbagai skala sikap yang dapat digunakan untuk penelitian, administrasi, pendidikan, dan sosial antara lain adalah: yang pertama itu skala Likers, yang kedua skala Guttman, yang ketiga rating scale, yang keempat semantik diferensial. Keempat jenis skala tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan mendapatkan data interval atau rasio. Hal ini tergantung pada bidang yang akan diukur, seperti itu. Yang pertama, skala Likers. Skala Likers digunakan untuk mengukur skala atau sikap pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian, fenomena sosial ini telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti, yang selanjutnya disebut sebagai variabel penelitian.
dengan skala Likert atau Likert, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dan dapat dibuat dalam bentuk checklist ataupun pilihan ganda seperti itu. Yang kedua yaitu skala Goodman. Skala pengukuran dengan tipe ini akan didapat jawaban yang tegas, yaitu ya ataupun tidak, benar ataupun salah, pernah atau tidak pernah, positif ataupun negatif, dan lain-lain. Data yang diperoleh dapat berupa data interval atau rasio, diktonomi, atau dua alternatif. Jadi kalau pada skala Likert terdapat 3, 4, 5, 6, 7 interval dari kata sangat setuju sampai sangat tidak setuju, maka pada skala Goodman hanya ada dua interval, yaitu setuju dan tidak setuju. Penelitian menggunakan skala Goodman dilakukan bila ingin mendapatkan jawaban yang tegas terhadap suatu permasalahan yang ditanyakan, seperti itu. Yang ketiga, semantik diferensial. Skala pengukuran berbentuk semantik diferensial dikembangkan oleh Osgood. Skala ini juga digunakan untuk mengukur sikap. Hanya bentuknya tidak pilihan ganda maupun checklist, tetapi tersusun dalam satu garis kontinum yang jawaban sangat positifnya terletak di bagian kanan garis dan jawaban yang sangat negatif terletak pada bagian kiri garis ataupun sebaliknya, seperti itu. Yang keempat ada rating scale. Dari ketiga skala pengukuran seperti yang telah dikemukakan, data yang diperoleh semuanya adalah data kualitatif yang kemudian dikuantitatifkan. Tetapi dengan rating scale, data mentah yang diperoleh berupa angka kemudian ditafsirkan dalam pengertian kualitatif. Dari data pengukuran sikap dengan skala sikap adalah berbentuk data interval. Demikian juga dalam pengukuran tata ruang. Tetapi data hasil dari pengukuran penambahan pengetahuan seperti tersebut di atas akan menghasilkan rasio selain instrumen seperti yang telah dibicarakan di atas. Ada instrumen penelitian yang digunakan untuk mendapatkan data nominal dan data ordinal, seperti itu. Bagian B ada instrumen penelitian. Pada prinsipnya, meneliti adalah melakukan pengukuran terhadap fenomena sosial maupun alam. Meneliti dengan data yang sudah ada lebih tepat kalau dinamakan membuat laporan daripada melakukan penelitian. Namun demikian, dalam skala yang paling rendah, laporan juga dapat dinyatakan sebagai bentuk penelitian. Emory pada tahun 1985. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian. Jadi instrumen penelitian adalah suatu alat yang digunakan mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati. Secara spesifik, semua fenomena ini disebut variabel penelitian. Instrumen-instrumen dalam penelitian pendidikan memang ada yang sudah tersedia dan telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Seperti instrumen untuk mengukur motif berprestasi atau NAAC, untuk mengukur sikap, mengukur IQ, mengukur bakat, dan lain-lainnya. Jumlah instrumen penelitian tergantung pada jumlah variabel penelitian yang telah ditetapkan untuk diteliti. Selanjutnya bagian 3 ada cara menyusun instrumen. Titik tolak dari penyusunan adalah variabel-variabel penelitian
yang ditetapkan untuk diteliti. Dari variabel-variabel tersebut bisa diberikan definisi operasionalnya, dan selanjutnya ditentukan indikator yang akan diukur. Dari indikator ini kemudian dijabarkan menjadi butir-butir pertanyaan ataupun pernyataan untuk memudahkan penyusunan instrumen. Maka perlu digunakan pengembangan instrumen atau kisi-kisi instrumen untuk bisa menetapkan indikator-indikator dari setiap variabel yang diteliti. Maka diperlukan wawasan yang luas dan mendalam tentang variabel yang diteliti dan teori-teori yang mendukungnya. Penggunaan teori untuk penyusunan atau menyusun instrumen harus secermat mungkin agar diperoleh indikator yang valid, seperti itu. Kemudian Suyut pada tahun 2005 mengembangkan instrumen kinerja profesional guru dengan subvariabel penguasaan bahan ajar, pemahaman karakteristik siswa, penguasaan pengelolaan kelas, penguasaan metode dan strategi pembelajaran, penguasaan evaluasi pembelajaran, serta kepribadian, seperti itu. Kemudian selanjutnya pada bagian D yaitu contoh judul penelitian dan instrumen yang dikembangkan. Judul penelitian, gaya dan situasi kepemimpinan kepala sekolah serta pengaruhnya terhadap sekolah, iklim kerja organisasi. Judul tersebut terdiri atas 2 variabel independen dan 1 dependen. Masing-masing instrumennya adalah: yang pertama, instrumen untuk mengukur variabel gaya kepemimpinan. Yang kedua, instrumen untuk mengukur variabel situasi kepemimpinan. Yang ketiga, instrumen untuk mengukur variabel iklim kerja organisasi. Supaya penyusunan instrumen lebih sistematis sehingga mudah untuk dikontrol, dikoreksi, dan dikonsultasikan pada orang ahli, maka sebelum instrumen disusun menjadi item-item instrumen, maka perlu dibuat kisi-kisi instrumen. Selanjutnya, untuk menyusun instrumen item-item instrumen, maka indikator dari variabel yang akan diteliti dijabarkan menjadi item-item instrumen. Item-item instrumen harus disusun dengan bahasa yang jelas sehingga semua pihak yang berkepentingan tahu apa yang dimaksud dalam item instrumen tersebut. Indikator-indikator variabel yang sering disebut suatu konstruk dari suatu instrumen yang dalam membuatnya diperlukan berbagai konsep dan teori serta hasil penelitian yang memadai. Kemudian bentuk-bentuk instrumen mana yang akan dipilih tergantung beberapa faktor. Di antaranya adalah teknik pengumpulan data yang akan digunakan. Bila akan menggunakan angket, maka bentuk pilihan ganda lebih komunikatif, tetapi tidak hemat kertas, dan instrumen menjadi tebal sehingga responden malas untuk menjawabnya. Bentuk checklist dan rating scale dapat digunakan sebagai pedoman observasi maupun wawancara, seperti itu. Selanjutnya itu ketiga metode pengumpulan data ini dilakukan pada yang pertama itu angket. Digunakan bila responden jumlahnya besar, dapat membaca dengan baik dan mengungkapkan hal-hal yang sifatnya rahasia. Yang kedua, observasi. Digunakan bila objek penelitian bersifat perilaku manusia, proses kerja, gejala alam, dan responden kecil. Yang ketiga, wawancara. Digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta responden sedikit. Yang keempat, gabungan ketiganya. Digunakan bila ingin mendapatkan data yang lengkap.
akurat, serta konsisten. Seperti itu. Bagian 5 ada validitas dan reliabilitas instrumen. Dalam hal ini perlu dibedakan antara hasil penelitian yang valid dan reliable dengan instrumen yang valid dan reliable. Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan antara data yang dikumpulkan dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Kalau dalam objek berwarna merah, sedangkan data yang terkumpul memberikan data berwarna putih, maka hasil penelitian tidak valid. Selanjutnya, hasil penelitian yang reliable bila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Kalau dalam objek kemarin berwarna merah, maka sekarang dan besok tetap berwarna merah. Seperti itu. Dengan menggunakan instrumen yang valid dan reliable dalam pengumpulan data, maka diharapkan hasil penelitian akan menjadi valid dan reliable. Jadi, instrumen yang valid dan reliable merupakan syarat mutlak untuk mendapatkan hasil penelitian yang valid dan reliable. Hal ini tidak berarti bahwa dengan menggunakan instrumen yang telah teruji, validitas dan reliabilitasnya, otomatis hasil ataupun data penelitian menjadi valid dan reliable. Hal ini masih akan dipengaruhi oleh kondisi objek yang diteliti dan kemampuan orang yang menggunakan instrumen untuk mengumpulkan data. Oleh karena itu, harus mampu mengendalikan objek yang diteliti dan meningkatkan kemampuan dan menggunakan instrumen untuk mengukur variabel yang diteliti. Pada dasarnya terdapat dua macam instrumen, yaitu instrumen yang berbentuk tes untuk mengukur prestasi belajar dan instrumen non-tes yang jelas untuk mengukur sikap. Instrumen yang berupa tes, jawabannya adalah salah atau benar. Sedangkan instrumen sikap atau non-tes, jawabannya tidak ada yang salah ataupun benar, tetapi bersifat positif dan negatif. Seperti itu. Peneliti yang mempunyai validitas internal bila data yang dihasilkan merupakan fungsi dari rancangan dan instrumen yang digunakan, instrumen tentang kepemimpinan akan menghasilkan data kepemimpinan, bukan motivasi. Penelitian yang mempunyai validitas eksternal bila hasil penelitian dapat diterapkan pada sampel lain atau hasil penelitian itu dapat digeneralisasikan. Seperti itu. Validitas internal, instrumen yang berupa tes harus mempunyai atau memenuhi konstruk validity atau validitas konstruksi dan konten validity atau validitas isi. Sedangkan untuk instrumen yang non-tes yang digunakan untuk mengukur sikap cukup memenuhi validitas konstruksi atau konstruk. Sutresno Hadi pada tahun 1986 menyamakan konstruk validity sama dengan logical validity atau validity by definition. Instrumen yang mempunyai validitas konstruksi jika instrumen tersebut dapat digunakan untuk mengukur gejala sesuai dengan yang didefinisikan. Seperti itu. Instrumen yang harus mempunyai validitas isi atau konten validity adalah instrumen yang berbentuk tes yang sering digunakan untuk mengukur prestasi atau achievement dan mengukur efektivitas pelaksanaan program dan tujuan. Untuk menyusun instrumen prestasi belajar yang mempunyai validitas isi, maka instrumen harus diisi berdasarkan materi pelajaran yang telah diajarkan. Sedangkan instrumen yang digunakan untuk mengetahui pelaksanaan program,
maka berdasarkan program yang telah direncanakan. Selanjutnya, instrumen yang disusun yang digunakan untuk mengukur tingkat tercapainya tujuan atau efektivitas, maka instrumen harus disusun berdasarkan tujuan yang telah dirumuskan. Seperti itu. Bagian F yaitu pengujian validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama itu pengujian validitas instrumen. Yang pertama, pengujian validitas construct atau construct validity. Untuk menguji validitas construct dapat digunakan pendapat dan ahli atau biasa disebut judgment experts. Yang bagian B, penguji validitas isi atau content validity. Untuk instrumen yang berbentuk tes, pengujian validitas isi dapat dilakukan dengan membandingkan isi instrumen dengan materi pelajaran yang telah diajarkan. Bagian C yaitu pengujian validitas eksternal. Validitas eksternal, instrumen diuji dengan membandingkan untuk mencari kesamaan antara kriteria yang ada pada instrumen dengan fakta-fakta empiris yang terjadi di lapangan. Seperti itu. Yang kedua, pengujian reliabilitas instrumen. Pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan secara eksternal maupun internal. Secara eksternal, pengujian dapat dilakukan dengan tes, retest, atau stability, equivalent, dan gabungan keduanya. Secara internal, reliabilitas instrumen dapat diuji dengan cara menganalisis konsistensi butir-butir yang ada pada instrumen dengan teknik tertentu. Yang pertama itu tes retest, instrumen penelitian yang reliabilitasnya diuji dengan tes retest, dilakukan dengan cara mencobakan instrumen beberapa kali pada responden. Yang kedua yaitu equivalent, di mana pertanyaan yang secara bahasa berbeda tetapi maksudnya sama. Yang bagian C yaitu gabungan. Pengujian reliabilitas ini dilakukan dengan cara mencobakan dua instrumen yang equivalent itu beberapa kali ke responden yang sama. Jadi caranya merupakan gabungan yang pertama dan kedua. Pada bagian D yaitu internal konsistensi, yaitu pengujian reliabilitas dengan internal konsistensi dilakukan dengan cara mencobakan instrumen sekali saja, kemudian data yang diperoleh lalu dianalisis dengan teknik tertentu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.